Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Duar. Pertempuran antara keduanya sangat sengit. Tetapi ada juga pertempuran sengit di kehampaan di sekitarnya pada saat yang sama. Jadi, pertempuran antara keduanya hanyalah sudut perang. Dalam kehampaan yang luas, kecepatan keduanya sangat cepat. Bahkan, dalam kehampaan, mereka berubah menjadi bayangan. Suara tabrakan emas dan besi terus menyebar di kehampaan. Tampaknya kekuatan keduanya hampir sama. Tetapi pada kenyataannya, pertempuran semacam ini menghabiskan banyak keuntungan untuk Xiaoyan. Meskipun tubuh abadi Yuan Shen kuat, kekuatan yang kuat menghabiskan darahnya sendiri. Dan kehidupan berhubungan langsung dengan ki dan darah. Semakin intens pertempuran, setelah beban terlampaui, nyawa akan hilang. Tentu saja, level pertempuran ini, bahkan jika nyawanya habis, sepenuhnya berada dalam kisaran toleransi dari klon dewa asli. Apakah kamu juga menggunakan metode ini? Suyo membanting pedangnya ke 8 penguasa misterius yang sunyi. Dan percikan api meledak ketika emas dan besi bertabrakan. Suyo tampaknya telah menemukan kepercayaan diri pada saat ini. Karena Xiaoyan tidak bisa mematahkan pertahanannya sama sekali. Meskipun kamu memiliki kekuatan abadi, keterampilan dan kemampuan bertarungmu tampaknya masih berada pada tahap dewa pertempuran. Kamu bukan hanya dewa pertempuran, kan? Suyo dan Xiaoyan terus berbicara saat mereka saling bertarung. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi Suyo tidak menjawab. Saat ini, Suyo telah jatuh dengan pedangnya lagi. Duar. Dengan suara renyah, saya melihat bahwa 8 penguasa berat yang sunyi di tangan Xiaoyan benar-benar terguncang terbang. Apa? Bahkan dia tidak bisa memegang senjata dengan stabil sekarang. Suyo melihat senjata Xiaoyan yang dia pukul dengan satu pedang dan terlepas dari tangannya. Dan dia tertawa mengejek Xiaoyan di bawah topeng. Memang benar bahwa keterampilan bertarung yang lebih kuat diperlukan untuk mendukung aturan praktis. Sangat disayangkan bahwa tidak ada keterampilan bertarung zaman kuno di pagoda kekosongan roh. Setelah itu, saya harus repot-repot menemukannya. Xiaoyan berkata tak berdaya di dalam hatinya. Dikatakan bahwa patung ini juga sama. Bagaimanapun, saya akan mengirim Buddha ke barat. Ini bukan. Setengahnya tidak akan dikirim. Karena tidak mungkin menggunakan 8 penguasa berat misterius yang sunyi untuk mendapatkan keuntungan. Maka, 8 penguasa berat misterius yang sunyi tidak digunakan untuk saat ini. Xiaoyan telah menggunakan semua metode pertempuran dan tidak mungkin menyebabkan serangan yang substansial pada dia. Ketika Suyo melihat 8 penguasa berat misterius yang sunyi, Xiaoyan diguncang. Dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk mengalahkan Xiaoyan. Dan sosoknya tiba-tiba berakselerasi dan sebuah pedang ditikam ke arah Xiaoyan. Pedang dingin pembasmi kekosongan yang menelan kekuatan abadi mengungkapkan niat membunuhnya. Pukulan ini adalah kesempatan terbaiknya
untuk menimbulkan kerusakan berat pada Xiaoyan. Tanpa penggaris yang terbuat dari senjin, aku mengerti bagaimana kamu bisa memblokir pedang ini. Pada pedang dingin pemusnah kekosongan, Suyo menggunakan banyak kekuatan abadi tanpa ragu-ragu. Dengan berkah dari kekuatan abadi, pedang dingin pemusnah kekosongan menyelimuti Xiaoyan dengan energi pedang yang mengejutkan. Saat-saat itu semakin dekat. Tubuh Xiaoyan meledak dengan darah, dan sayap Dewa Bela Diri mengembun di belakang Xiaoyan untuk melarikan diri langsung dari serangan Suyo. Tetapi Suyo tampaknya telah mengantisipasi bahwa pedang dingin pemusnahan kekosongan sebenarnya adalah berbalik. Dia menyapu ke arah Xiaoyan yang telah menghindar. Ketika pedang diayunkan, Xiaoyan juga tidak bisa dihindari. Menghadapi pedang ini, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tinjunya. 82 tinju transformasi Tanjin. Selain guntur hitam di tubuh Xiaoyan, Misu Tianli juga membawa kekuatan fisik Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi saat ini. Tinju! Kamu benar-benar gila. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisikmu, kamu tidak bisa menghentikan pedang dingin pemusnah kekosonganku. Suara dingin dan tegas Suyo keluar lagi, dan dia sepertinya terintimidasi oleh kekuatan pedang dingin pemusnah kekosongan, penuh percaya diri. Keluar! Tapi ketika Xiaoyan mengayunkan tinjunya, dia tahu bahwa dia sekali lagi meremehkan kekuatan Xiaoyan. Angin tinju meraung, dan kekuatan setiap pukulan sangat menakutkan. Menghadapi pedang bersiul dari pemusnahan kekosongan Suyo, dan Xiaoyan berubah menjadi beberapa bayangan tinju dan bertabrakan dengannya. Pedang dingin Suyo juga membumbung ke langit, dan keabadian yang agung membuat pedang dingin juga sangat kuat. Dan saat dia bertabrakan dengan bayangan tinju Xiaoyan, raungan memekakkan telinga pecah. Pada saat ini, Xiaoyan menginjakkan kakinya ke depan. Saya melihat bahwa dalam kehampaan, bayangan kaki besar mengembun dalam sekejap dan kemudian menyelimuti Suyo. Dan bayangan kaki seperti itu muncul yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga muncul satu demi satu. Mengejutkan Dewa Tujuh Langkah. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan dan berkah dari tubuh abadi Dewa Asli, pada saat ini kekuatan 7 langkah dewa yang mengejutkan juga akan meningkat dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Oleh karena itu, setelah melangkahkan yang kelima berturut-turut, Xiaoyan merasa sedikit keras. Meskipun dia mampu melangkah keluar dari langkah keenam dengan menggertakkan giginya, Xiaoyan tidak segera melakukannya. Tidak perlu mencurahkan seluruh kekuatannya untuk sekarang. Xiaoyan bermaksud untuk menekannya dengan 7 tapak dewa, dan kemudian membombardirnya dengan 82 tinju transformasi para dewa. Suyo juga tiba-tiba mengangkat kepalanya saat ini. Meskipun mengenakan topeng, tidak sulit untuk melihat dari sosoknya yang sedikit terkejut bahwa wajah Suyo saat ini mungkin sangat jelek. Suyo harus menarik pedang panjang dan kemudian dengan panik mengalir masuk dan keluar dari kekuatan abadi dan pedang dingin pemusnahan kekosongan. Bayangan 5 kaki datang dalam sekejap mata. Suyo tidak ragu-ragu dan mengayunkan beberapa pedang berbaris dalam sekejap. Setiap pedang mengandung kekuatan abadi yang menakutkan. Bayangan pedang yang mengangkat langit
dan 5 langkah Xiaoyan saling berhadapan. Tetapi pada saat ini, Suyo tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, tepat ketika dia hendak berbalik. Dia hanya merasakan pinggang dan kepala masing-masing tenggelam. Duar! Xiaoyan menyerangnya pada saat dia dihancurkan dengan bantuan 7 tapak dewa yang mengejutkan. Dan Suyo tidak bereaksi. Tentu saja, memang sulit untuk bereaksi terhadap situasi ini. Karena 5 langkah ini, Suyo tidak berani mengambilnya dengan keras. Jadi, dia harus memblokirnya. Tetapi begitu dia melakukannya, dia pasti akan mengungkapkan kekurangannya. Xiaoyan memukul 2 pukulan. Kekuatan kedua pukulan ini tidak ringan. Suyo terhuyung-huyung dan tidak mengetahui apakah itu suara tulang yang retak dari pinggang atau kepala. Bahkan jika baju besi dewa palsu Suyo sangat defensif, dalam hal ini sama sekali tidak mungkin baginya untuk selamat setelah memakan tinju dewa surgawi Xiaoyan yang juga membawa kekuatan abadi. Suyo terhuyung-huyung, dan ketika dia menembak balik, dia tiba-tiba berhenti, berubah menjadi bayangan, dan mundur ke arah kecanduan Dewa Taisu Senhin. 2 pukulan Xiaoyan pasti telah menyebabkan banyak kerusakan pada Suyo, sehingga Suyo melarikan diri saat ini, dan dia ingin menghindarinya. Tapi sampai saat ini, akan terlalu sia-sia membiarkan Suyo pergi begitu saja. Hai, komandanmu akan melarikan diri. Pada saat ini, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan meraung keras. Mendengar ini, Suyo tidak bisa membantu, tetapi tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiaoyan. Tetapi saat dia melihat Xiaoyan, dia sudah tertangkap. Di bawah topeng, dia melihat lingkaran-lingkaran cahaya terpantul di matanya. Dan dia melihat kehampaan seperti siang hari, tetapi kegelapan yang ditelan oleh sekitarnya lebih cepat.